Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita memulai ngaji Mishkat dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi wa ila arwahil wa syuhada'i was salihin wa ila arwahi al-ulama'i wal a'immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi sayyidut ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali wa ila ruhi Syekh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi turuq wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa wa ila arwahi al-immatil mujtahidin wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ruha hadratus Syekh Hashim Asy'ari Gustur Ki Wahid Hashim wa sairi ulama'ina fi Indonesia qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa 'adama barakatihim wa nafa'ana bi 'ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Wa muntaha ma'rajil khalaiqi mamlakatul fardaniyati. Mishkatul Anwar halaman 60 ya, baris terakhir. Wa muntaha mi'rajil khalaiqi, dan puncak dari mi'rajnya semua makhluk-makhluk ya. Mamlakatul fardaniyati adalah kerajaan berupa al-fardaniyah, kerajaan berupa kesendirian ya. Ketunggalan, kesendirian, maksudnya adalah kerajaannya Allah. Allah yang sendiri, yang tunggal, tidak ada sekutunya, tidak ada temannya. Nah, mi'rajnya kita itu semua sebagai makhluk yang ada unsur cahaya pada diri kita itu semuanya adalah al-fardaniyah ya. Kembali kepada yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Sendiri ya. Yang Maha Sendiri ya, al-fardaniyah itu. Walaysa wara'a dzalika, dan tidak ada di balik mi'raj ini atau mamlakatul fardaniyah marqon, tempat naik lagi, enggak ada, itu sudah puncak itu. Idzil marqa, karena sesungguhnya kalau dalam edisi Abul Ala Afifi lebih bagus menurut saya, idzit taraqi ya. Edisi Darul Minhaj idzil marqa, saya lebih memilih edisinya Abul Ala Afifi, idzit taraqi, karena naik ya. Yang disebut dengan naik itu kan la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan illa bi kathratin, karena kecuali karena adanya sesuatu yang banyak ya. Jenengan tuh bisa naik. Kenapa bisa naik? Karena ada jenjang-jenjang yang banyak yang ada di atas kamu itu ya. Kalau sudah mentok sampai tingkat atas ya nggak bisa naik lagi ya. Disebut naik karena ada kathrah, ada multiplicity, ada kegandaan itu. Jenengan naik tangga itu bisa naik kalau
gigi-gigi tangganya masih ada. Begitu sudah sampai di puncaknya, puncak tangga, ya sudah nggak bisa naik lagi itu. Itu maksudnya idzit taraqi idzit taraqi la yutasawwaru illa bi kathrah itu. Fa innahu, karena sesungguhnya at-taraqi ya, naik itu nau'u idhafatin, adalah sejenis menambahkan ya. Menambahkan, yaitu naik satu tangga, naik lagi, naik lagi, naik lagi, itu namanya idhofah. Satu tangga ditambahkan, satu tangga ditambahkan, dan seterusnya. Yastad'i, yang menuntut nau'u idhofah ini, ma sesuatu, minhu, yang dari ma ini, al-irtiqa, naik ya. Itulah sejatinya naik itu begitu. Kenapa naik disebut dengan naik? Karena naik itu terjadi karena adanya sesuatu yang masih tersisa banyak di atas kita. Dan menuntut tambahan-tambahan terus ya, menambah satu jenjang ya, tambahan-tambahan yang menuntut kita naik terus itu. Wa ma ilaihi, dan tujuan ilaihi yang kepada ma ini, al-irtiqa'u, naik itu. Ini sebetulnya jenengan kalau amati ya, apa yang dikatakan, ditulis atau diterangkan oleh Imam Ghazali ini sebetulnya mungkin bagi jenengan yang tidak terbiasa menganalisa atau ngulik itu meneliti barang sampai dalam itu, yang nggak biasa ngulik itu mungkin nggak sadar bahwa ini sesuatu yang menurut saya keren itu. Jadi di sini digambarkan apa sih naik itu. Kan nggak pernah bayangin kan apa itu naik. Kenapa disebut dengan naik? Ya kalau orang yang nggak biasa mikir, nggak biasa ngulik sesuatu masalah, hal-hal seperti ini akan lewat saja. Yang disebut dengan naik adalah karena adanya kathroh ya. Naik itu bisa terjadi karena adanya banyaknya sesuatu, jenjang-jenjang, dan kemudian ada sesuatu yang harus ditambahkan, dengan naik 3, naik 4, 5, 6 terus ya. Dan ada tujuan yang dituju, wa ma ilaihil irtiqa ya. Dengan naik itu pasti ada titik finalnya itu. Itulah sejatinya naik. Jadi ini perkara yang daqiqah, yang lembut ya. Wa idzartafa'at, dan jika hilang al-kathratu, banyaknya sesuatu, banyaknya jenjang itu. Kalau banyak itu hilang ya, kebanyakan atau pluralitas ya, kalau hilang itu sudah nggak ada tangga lagi di atasnya, maka haqqat ya. Kalau kathroh itu hilang, kalau keragaman itu hilang, maka haqqat, jadi nyatalah al-wahdatu, kesatuan, ketunggalan itu. Kalau hilang keragaman, maka yang tinggal hanya satu. Kalau naik sudah sampai di puncak, ya sudah, nggak bisa naik lagi, karena sudah sampai ke titik akhirnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira begitu. Dan wabatalat, dan batallah, dan hilanglah al-idhafatu, idhafah, tambahan-tambahan, atau relasi-relasi, hubungan ya. Kalau sesuatu itu sudah satu, itu nggak mungkin ada relasi ya. Relasi itu, hubungan itu, kalau sesuatu itu ganda, 2, 3, 4, 5, 6, itu ada relasi. Kalau sesuatu itu satu, nggak bisa relasi lagi, karena relasi itu hubungan ya. Kalau jenengan itu ada 2, 3, masing satuan-satuan ini bisa berhubungan satu dengan yang lain. Itu al-idhafat ya. Tapi kalau sudah tinggal satu, bagaimana bisa hubungan? Nggak bisa, udah selesai. Jadi al-idhafat, relasi itu selesai pada Allah itu. Begitu jenengan sampai kepada Allah, segala bentuk relasi, hubungan-hubungan ya, itu hilang semua. Karena Allah tidak perlu ada idhafah. Allah sudah cukup dengan dirinya sendiri. Nggak perlu dihubungkan dengan yang lain supaya dirinya cukup ya.
Kalau yang lain-lain nggak bisa kalau nggak ada idhofah. Ya. Jenengan ini sebagai makhluk nggak mungkin nggak idhofah itu. Kenapa? Karena jenengan sifatnya banyak ya. Jenengan perlu idhofah, perlu tambahan, perlu bojo, perlu teman, perlu kawan, perlu tetangga, perlu macam-macam ya. Semua makhluk selain Allah itu perlu idhofah, perlu relasi tambahan itu. Watahat, dan menjadi hancur al-isyaratu, isyarat-isyarat ya. Begitu sudah sampai ke tunggalan, jenengan tidak bisa lagi mengisyaratkan atau mengisyarati itu. Jenengan nggak bisa lagi menunjuk kepada siapa, tinggal satu itu ya. Jadi pada tataran Tuhan itu namanya isyarat itu sudah hilang ya, keragaman hilang, idhofah hilang, falam yabqa, maka tidak tersisa ulwun, atas, wala suflun, dan tidak bawah, tidak ada atas, tidak ada bawah, wala nazilun, wala murtafiun, tidak ada naik, tidak ada turun, tidak ada naik, sudah selesai. Fastahala, maka muhallah, menjadi mustahillah at-taraqi, naik, juga wastahala, dan menjadi mustahil al-uruju, ya naik juga al-uruj itu ya. Kenapa? Falaisa wara al-a'la ulwun, maka tidak ada wara al-a'la, di balik yang paling atas, ulwun, yang atas lagi. Wala ma'al wahdati, dan tidak ada lagi bersama ketunggalan, kathratun, keragaman, sudah nggak ada lagi. Wala ma'antifa'il kathrati, dan tidak dengan hilangnya pluralitas atau keragaman, urujun, naik lagi. Karena sudah nggak ada lagi tangga yang mau dinaiki, ya sudah selesai, nggak ada naik lagi. Itulah situasi orang kalau sudah sampai di final destination, ya, di tujuan akhir, sudah selesai. Ini kalau mau diterapkan pada kehidupan personal orang-orang bisa juga. Orang itu kalau sudah makomnya sudah fardaniyah, ya, kesendirian, karena apa? Sudah selesai semua. Sudah selesai dengan masalah pribadi, dengan masalah harta, dengan masalah dunia, masalah udah nggak butuh semua itu. Kalau orang sudah nggak butuh lagi relasi-relasi, hubungan-hubungan dengan yang lain-lain, karena dia merasa sudah cukup dengan apa yang dimiliki itu mirip dengan makom fardaniyah yang hakiki, yaitu makom ketika orang sampai kepada Allah itu, dengan sampai kepada itu fana itu ya, melebur bersama Allah itu. Nah, tapi secara sederhana fardaniyah itu juga bisa terjadi dalam kehidupan personal orang per orang. Jenengan kalau sudah sampai kepada makom ini, itu tenang sekali. Karena apa? Sudah nggak butuh ini, nggak butuh itu, nggak merasa. Karena nggak butuh ini, nggak butuh itu, nggak cemas lagi. Orang mau begini, mau begitu, dia sudah nggak peduli. Karena apapun yang dilakukan orang lain tidak akan mencelakai dia. Dia sudah merasa cukup dengan yang ada, ya. Sudah selesai dengan dirinya, sudah nggak butuh status eksistensi diakui orang lain, udah nggak butuh semua itu. Nah, orang yang sampai kepada makom fardaniyah ini hidupnya nggak rempong lagi udah. Ya. Itu fardaniyah yang tingkat sederhana itu. Apalagi sampai fardaniyah yang tingkat paling puncak, yaitu ya fardaniyah sesungguhnya, dengan sampai kepada wusul atau sampai kepada Allah itu. Udah, yang dalam Al-Quran digambarkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada kecemasan, nggak ada kekhawatiran, nggak susah, nggak galau. Selesai. Hidup itu seperti jenengan sudah di tengah samudera, itu udah selesai. Nah, ya kalau jenengan bisa sampai kepada level itu ya luar biasa. Dan mungkin kita juga melihat kok
sosok-sosok di sekitar kita yang kira-kira orang ini kayaknya kok sudah fardaniyah ini. Apa maksudnya? Sudah selesai dengan segalanya. Nggak perlu lagi pengakuan sosial, nggak perlu lagi nambah follower, nggak perlu semua udah. Mau nggak perlu di like, nggak perlu di ini, udah selesai semua. Ya. Orang mau like dia atau nggak peduli. Ya. Orang mau follow dia atau nggak peduli. Kenapa? Karena sudah fardaniyah itu. Fardaniyah itu ya. Jadi sudah selesai, udah nggak ada naik lagi, udah pol itu ya. Fa in kana, maka jika ada, maka jika terpaksa, itu kira-kira gitu ya. Min taghayyuri halin berupa, ini minnya min zaidah, jadi ini fa'ilnya kana. Jika ada min taghayyuri halin, yaitu perubahan keadaan ya. Fabin nuzuli, maka turun ila sama'id dunia, kepada langit dunia. Paling orang kalau sudah sampai fardaniyah itu, karena sudah nggak bisa lagi naik, paling exitnya, jalan keluarnya atau langkah berikutnya yang bisa dilakukan itu fa'inkana min taghayyuri halin. Jika dia kepingin menghendaki ada variasi keadaan, karena sudah nggak bisa lagi naik, sudah nggak ada lagi, sudah sampai kepada wusul kepada Allah, apalagi sudah nggak ada lagi naik di atasnya. Nah, kalaupun ada sesuatu yang berubah, artinya harus bergerak ya, maka fabin nuzuli, maka turunlah ila sama'id dunia, kepada langit dunia. A'ni maksudku bil isyrafi, dengan melihat, min ulwin, dari atas, ila suflin, kepada arah bawah itu. Li'annal a'la, karena sesungguhnya sesuatu yang atas, yang paling atas, lahu bagi a'la, asfalu, ada arah atau dimensi atau ada arah yang lebih bawah itu. Kalau ada atas ya ada bawah. Walaysa lahu, dan tidak ada bagi a'la, tempat yang paling atas, a'la lebih atas lagi karena sudah paling atas ya. Jadi orang yang sudah sampai kepada maqam fardaniyah, paling yang terjadi adalah seperti Kanjeng Nabi, Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ya turun lagi. Turun lagi. Mau kemana lagi? Udah di atas Sidratul Muntaha, udah nggak ada lagi tempat yang lebih atas lagi. Jadi yang terjadi ya turun. Cuma niki jenengan kalau sudah pernah mengalami fardaniyah, pengalaman fardaniyah turun, itu jenengan mengalami transformasi, perubahan yang radikal dalam kesadaran jenengan ya. Jenengan kalau di dalam bahasa Mishkat sebelumnya itu kayak tubaddalul ardu ghairul ardi ya. Bumi ini seperti berubah total. Ya, buminya masih bumi yang sama, tapi jenengan cara melihatnya itu dengan angle yang berbeda. Begitu jenengan sudah pernah mengalami pengalaman fardaniyah ini, terus turun lagi, maksudnya melihat keadaan dunia ini, jenengan sudah punya perspektif baru, perubahan paradigma. Itu seperti orang yang sudah pernah mengalami pengalaman pencerahan. Begitu dia pernah mengalami pengalaman itu, setelah itu dia akan melihat segala hal dengan perspektif baru. Melihat teman-temannya, tetangganya, hubungan-hubungan sosial, pekerjaan, harta, jabatan, semua itu dilihat dengan mata yang baru. Seolah-olah bumi itu berubah ya. Tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Langit dan bumi seperti berubah, melungsungi ya. Bumi dan langit itu seperti berubah kulit. Ya padahal masih sama, bumi yang sama, langit yang sama. Cuma cara jenengan melihat masalah itu sudah berbeda. Ya ini contohnya misalnya, contoh sederhana, jenengan habis sekolah di luar negeri sampai S3 dapat doktor. Sudah habis kuliah di luar negeri sampai doktor 5, 6, sampai 7 tahun. Pulang ke Indonesia. Itu pasti berubah.
Indonesia tetap sama Indonesia yang ditinggalkan 7 tahun yang lalu dengan Indonesia yang dia kunjungi 7 tahun kemudian. Ya kira-kira tidak ada perubahan yang signifikan. Ya tetap Indonesia yang sama. Tetapi orang yang sudah selesai sekolah dari luar negeri 7 tahun, balik ke tanah airnya, pasti melihat segala masalah dengan mata yang berbeda. Itu maksudnya ungkapan tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi yang sama tapi berubah menjadi bumi yang berbeda. Apa? Kenapa? Karena paradigma kita sudah berubah. Nah, itu baru sekolah saja, baru sekolah S3. Nah, bagaimana kalau para wali-wali tidak hanya sekolah, dia mengalami pengalaman fardaniyah. Wah, udah betul-betul. Makanya matanya para wali-wali itu beda dengan mata-mata kita ini. Begitu mereka melihat masalah itu beda banget. Angle-nya itu beda. Fahadhi, maka ini hiya adalah ghayatul ghayati, puncak dari segala yang puncak, wa muntahatil tolibati, ya, wa muntahat tolibati, dan puncak dari sesuatu yang dicari, ya. Ya'lamuhu, mengetahui hu kepada muntaha ini, man orang ya'lamu yang mengetahui, man orang itu hu kepada muntaha. Wa yungkiru, dan mengingkari, tidak mempercayai hu kepada muntaha, man orang yajhaluhu yang tidak mengetahui orang itu hu kepada muntaha. Orang yang nggak pernah mengalami pengalaman ini yang nggak percaya. Ya nggak apa-apa nggak percaya. Tapi orang yang pernah mengalami ini atau bisa pikirannya menjangkau, dia percaya. Kalau orang yang nggak pernah mengalami ini, masa sih? Apa yang beda? Ya sama kok, buminya tetap bumi yang sama, Indonesianya tetap Indonesia yang sama. Apa yang berubah? Nggak ada. Ya akalnya nggak nyanda, ya sudah, nggak usah diajak debat. No debat gitu kalau bahasanya Pak Amal itu, no debat. Pokoknya kalau kamu nggak pernah ngalami ini, udah nggak bisa bayangin itu, ya. Inilah orang yang sudah pernah ngalami fardaniyah. Nah, jadi kan, tapi ini ilmu agak tinggi, ya. Bisa menjadi bahan renungan untuk hidup sehari-hari, tapi jangan kejeron, ya. Jangan kejeron. Miskat ini kalau jenengan pikirkan terlalu jero, itu kalau jenengan belum sampai makomnya itu, ya bisa geleleng, kalau bahasa Jawa itu geleleng itu. Jadi ya pokoknya kalau jenengan mampu, monggo direnungkan, ya, untuk memperkaya pengalaman kita dalam hidup sehari-hari. Itu kan kayak kemarin, ya, teorinya atau ajarannya, doktrinnya Al-Ghazali mengenai cahaya. Itu bagus sekali untuk merenungkan keberadaan kita sebagai manusia ini. Bahwa wujud itu cahaya. Cahaya itu berbeda-beda kekuatannya. Orang bisa melihat itu. Bagaimana masing-masing orang itu kualitas cahayanya beda-beda itu. Jangan bisa ngamati itu kan. Oh, orang ini cahayanya kuat sekali, ya. Saking kuatnya sehingga bisa belerengen orang itu. Belerengen itu apa? Silau, ya. Kalau di samping orang yang cahayanya kuat, itu silau banget. Menatap wajahnya pun kita nggak kuat itu. Ya kenapa? Jangan menatap wajahnya. Kalau jenengan pernah sowan ke dulu almarhum Mbah Maimun Zubair gitu, nggak kuat kita natap itu, nggak berani kita kan. Kenapa? Karena cahayanya begitu kuat. Kita silau, belerengen itu, ya. Wahwa, dan ini, ya, ini semua yang diterangkan tadi itu minal ilmi, termasuk ilmu alladzi huwa, yang ilmu ini kahayatil maknuni, seperti sesuatu yang tersembunyi. Inilah ilmu yang rahasia itu, ya ini. Kemarin di dalam pembukaan Miskat dikatakan bahwa ada sebuah hadis yang menegaskan, ya, inna minal ilmi kahayatil maknuni. Jadi Kanjeng Nabi bersabda,
ilmu itu salah satunya ada ilmu yang mirip keadaannya, sifatnya itu seperti sesuatu yang tersembunyi. Karena tersembunyi nggak semua orang tahu. Ya tadi itu ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu. Kalau orang ngerti, akalnya nyandak, pikirannya nyampe, paham, ngerti dia. Tapi kalau tidak ngerti, tidak tahu, nggak bisa nyampe pikirannya, udah menyangkal itu, apa itu? Keramat nggak ada itu, wali nggak ada itu. Ya nggak nyampe ya nggak apa-apa ya, nggak percaya namanya nggak percaya. Jadi kalau ilmu-ilmu itu yang rahasia begini, jangan dipaksakan orang percaya. Jangan kasih tahu, kalau sudah terus nggak percaya, udah no debat selesai. Jangan diajak kalau diajak debat ya nggak namanya orang nggak sampai kok jangan ajak debat ya. Yang terjadi nanti debat kusir, jangan capek sendiri. Songgo nggak percaya nggak apa-apa gitu kan. Jadi ada ilmu-ilmu itu yang seperti itu ya, ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu ya. Kalau orang nyampe paham, nggak nyampe nggak paham. Kalau nggak nyampe tinggalkan, dah nggak usah diajak diskusi panjang-panjang itu ya. Wa huwa minal ilmi alladhi huwa kahiatil maknuni alladhi la ya'lamuhu. Yang tidak bisa mengetahui ilmu ini illa al-ulama'u billahi, kecuali orang-orang yang punya pengetahuan billahi tentang Allah itu. Bukan hanya pengetahuan tapi juga pengalaman. Sudah pernah mengalami al-fardaniyah. Itu baru orang ini paham. Kalau nggak bisa. Nah, fa idza nataku. Wah, ini kembali kepada pembukaan awal Mishkat ini. Fa'idha nataku, maka jika mengatakan orang-orang ini bihi mengenai pengalaman, mengenai ilmu yang tersembunyi, yang rahasia ini, maka lam yungkirhu, tidak akan menyangkalhu kepada ilmu ini, illa ahlul hirrati billahi, kecuali orang-orang yang tertipu oleh Allah. Orang-orang yang merasa paham, ngerti Allah, tapi nggak ngerti. Itu namanya ahlul hirrati billah. Orang-orang yang sok tahu, orang yang merasa tahu, orang yang tidak tahu, merasa tahu. Itu namanya ahlul hirrati billah. Nah, orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang paling pertama menyangkal kalau mendengar ada ilmu yang seperti ini kategorinya. Udah, sangkal langsung pasti itu. Bahkan jenengan bisa disesatkan, bisa dikafirkan segala macam. Ya sudah, kalau makanya nasihatnya hadis dalam awal kitab Mishkat ini, kalau di suatu zaman, kalau di suatu zaman jumlah orang-orang yang disebut dengan ahlul hirrati billah ini banyak, dominan, mayoritas di masyarakat, sebaiknya ilmu semacam ini nggak usah diungkapkan. Surah usah ditweetkan, distatuskan di Facebook, jangan. Itu nyari masalah itu. Surah usah itu sedinggo dewe aja itu. Yang namanya pengalaman batin ini ya. Nggak usah di-share orang lain. Karena sudah pasti akan menimbulkan salah paham. Jadi itu. Wala yab'udu, dan tidak jauh, maksudnya tidak mustahil ya. Angkala mengatakan al-ulama'u, para ulama atau orang-orang yang sudah mencapai maqam fardaniyah tadi itu. Innan nuzula, sesungguhnya turun ilas sama'id dunia, kepada langit bumi, langit yang dekat dengan bumi, huwa adalah nuzulum malakin, adalah turunnya malaikat. Tadi itu orang kalau sudah sampai ke maqam fardaniyah itu sudah nggak ada lagi level di atasnya, jadi sudah nggak mungkin naik lagi, dah mentok. Paling kalau mau ya turun lagi. Nah, ketika orang ini turun, itu digambarkan oleh sebagian ulama, dia turunnya seperti turunnya malaikat itu. Malaikat turun dari langit atas ya, turun ke langit yang paling mendekati bumi. Ini semua kita bicara mengenai metafisika ya, jangan dinalar dengan astronomi, fisika, sains, jangan.
nggak ada kaitannya dengan itu semua. Ini kita berbicara mengenai metafisika, alam malakut yang tidak bisa diketahui dengan fisika, astronomi atau segala macam. Jangan percaya, monggo nggak masalah. Ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu. Kita bicara mengenai ini dengan orang-orang yang mau percaya. Nggak mau, monggo. Ya, ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu. Jadi orang yang sudah pernah sampai ke makam Fardhaniyah, terus turun ke bawah, itu seperti turunnya malaikat, nuzulu malakin. Makanya nggak main-main tuh orang kalau sudah sampai makam Fardhaniyah. Jangan macam-macam sama orang seperti ini ya. Karena ketika dia turun kemudian berkumpul lagi dengan manusia-manusia ini, pada dasarnya dia ini sudah beda. Memang tubuhnya tubuh manusia, tapi kesadarannya itu kesadaran malaikat itu. Faqad tawahhama, bahkan mengira atau menyangka ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang punya ma'rifat ya, punya pengetahuan tentang kesejatian sesuatu, menyangka ma sesuatu huwa yang ma ini ab'adu, lebih jauh lagi minhu dari nuzulu malakin ini. Bahkan sebagian ada yang mengira tidak sekedar nuzulu malakin, menjadi orang itu turun seperti malaikat. Enggak, dia mengira bahkan dirinya itu Tuhan. Itu yang disebut dengan ab'adu minhu itu. Dia merasa dirinya itu sudah seperti jadi Tuhan. Ya, artinya memang dia lagi, kemarin dibayangkan ini orang yang lagi mabuk ya, lagi mengalami pengalaman apa itu sakar atau mabuk itu. Nah, kalau orang sudah mengalami pengalaman itu seperti Abu Yazid al-Bustami, al-Hallaj ya, itu bukan saja dia turun ke dunia sebagai malaikat, enggak, dia kesadarannya seolah-olah dia ini ya seperti Tuhan. Sampai ya itu Abu Yazid al-Bustami mengatakan ma fi jubbati illallah ya. Di bajuku ini tidak ada sesuatu selain Allah. Di dalam bajuku ini yang ada hanya Allah. Artinya apa? Dirinya itu Allah itu. Ya tapi ini ini ilmu yang tingkat nggak usah jenengan pikir terlalu dalam nanti bisa geleleng. Ya sekedar tahu saja, sebagian orang arifun itu ada yang punya kesadaran, punya pengalaman rohani sampai ke level ini. Tidak saja level kemalaikatan, tapi juga ketuhanan itu. Idqala. Nah ini. Idqala karena mengatakan ya ba'dul arifin, hadzal mustaghriqu, orang yang tenggelam bil fardhaniyati, dengan atau di dalam pengalaman fardhaniyah, ketunggalan atau kesendiriannya Allah. Aidon juga lahu, bagi orang ini nuzulun, turun. Memang setelah dia naik sampai ke makam fardhaniyah, dia bisa turun ilas sama'id dunia, kepada langit dunia, kemudian ke bumi, kemudian berkumpul lagi dengan anak istrinya, tetangganya, teman-temannya. Artinya ya menjadi manusia sosial kembali. Setelah mi'raj sampai ke makam fardhaniyah, turun ke bumi lagi menjadi manusia biasa. Tetapi dia mengalami perubahan kesadaran. Wa inna dzalika, dan sesungguhnya turun kepada langit bumi, langit dunia itu, huwa adalah nuzuluhu, turunnya dia ila isti'malil hawasi, kepada memakai indera. Jadi yang disebut dengan turun ke langit dunia itu maksudnya adalah dia siuman dari mabuknya tadi itu, kemudian dia menyadari lagi indera-inderanya, matanya, telinganya, hidungnya, penciumannya ya, dan seterusnya. Dia siuman, sadar kembali ya, menjadi sober kembali ya, menjadi sadar kembali. Au tahrikil adai, atau menggerakkan anggota-anggota badan ya, kayak orang habis di apa namanya kalau operasi itu dibius ya, habis dibius
kemudian sadar lagi, bisa menggerakkan anggota badannya. Wa ilaihi, dan kepada ini ya, pengalaman ini turun ke langit dunia, kemudian sadar kembali, menggerakkan anggota badannya lagi, bisa memakai inderanya lagi. Al isyaratu isyarah biqaulihi, dengan firmannya Allah dalam hadis qudsi ya, sirtu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Nah, ini yang disebut dengan ba'dul arifin, yang mencapai pengalaman yang puncak tadi itu ya, sampai dia mengalami seolah-olah dia ya kayak Tuhan. Maksudnya itu ini, sirtu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Sirtu, menjadi aku Allah. Jadi orang yang sudah pernah mengalami pengalaman fardaniyah ini, begitu turun ke bumi jadi manusia normal kembali, itu sirtu, akan menjadi aku Allah sam'ahu, pendengarannya orang ini, alladzi yasma'u, yang mendengarkan orang ini bi, dengan sama, dengan kupingnya. Kupingnya masih kuping yang sama, tetapi itu kuping yang sudah menjadi kupingnya Tuhan. Dengan pengertian dia mendengar, tapi bukan mendengar dengan pendengaran biasa, mendengar dengan pendengaran ketuhanan. Wa basarahu, dan aku menjadi matanya, penglihatannya orang ini, alladzi yubsiru bihi, yang melihat orang ini dengan mata itu. Matanya menjadi mata ketuhanan. Wa lisanahu, dan aku menjadi lisannya orang itu, alladzi yantiqu bihi, yang ngomong orang itu bihi, dengan lisan ini. Mulutnya ketika berbicara itu menjadi berbicara dengan pembicaraan ketuhanan. Jadi seolah-olah tadi itu ya, orang ini ketika sudah sadar menjadi manusia kembali, dia mengalami transformasi yang radikal. Kupingnya masih kuping yang sama, tapi pendengarannya sudah bukan lagi pendengaran biasa. Ketika dia mendengar suara, itu lain dengan suara yang dia dengar sebelumnya. Ini kalau mau analogi secara sederhana, ini contoh saja, Pangkan Al-Ghazali itu kan dikenal dengan pengarang yang paling pintar menggunakan analogi atau metafor, perlambang. Contohnya, jenengan ini misalnya sekarang ini, tidak ngerti namanya notasi musik. Nggak pernah belajar tentang notasi musik, nggak tentang tangga nada dan segala macam, nggak pernah belajar itu. Jadi ketika mendengar suara ya sudah lewat saja, dengar suara ya suara saja. Terus jenengan sekolah musik, dengan sekolah musik, belajar notasi, belajar nada, warna suara, jenis-jenis suara, dan seterusnya. Pokoknya belajar musik yang beneran secara akademis. Begitu jenengan sudah selesai belajar tentang musik ini, terus jenengan mendengarkan suara, itu pasti kuping jenengan sudah berubah dengan kuping sebelumnya. Kupingnya jenengan kuping yang sama, tapi ketika mendengar suara itu sudah lain. Oh, ini suara nadanya begini. Nah, ibarat kalau orang sudah belajar tentang teknik kiroah, itu tilawah Quran ya. Oh, ketika dengar orang kiroah, oh ini bayati, ini bayati, ini jawab, ini jawabul jawab, oh ini lagunya sikah, ini dan seterusnya, ini ajam, oh ini tahu. Sebelumnya ada mu'amar kiroah, ya lewat saja, nggak tahu. Begitu sudah belajar mengenai teori tilawah kiroah, kupingnya juga sudah berubah. Mendengar orang ngaji itu, ini fales, ini nggak jelas, ini lagunya keliru ini. Oh ini bagus, ini oh lagunya ini bayati, ini dan seterusnya. Jadi itu contohnya, jenengan kupingnya kuping yang sama, tapi pendengarannya sudah berubah, mengalami transformasi total. Itu baru contoh sederhana, musik, Bagaimana orang yang sudah mengalami fardaniyah, sudah pernah wusul kepada Allah, balik ke bumi, itu sudah berubah total. Telinganya, matanya, mulutnya, itu semua sudah beda. Sudah beda. Manusia yang sama, tapi kesadarannya itu sudah kesadaran malaikat, bahkan dia kesadarannya kesadaran keilahian itu.
Apa sih ini? Ya udah, kalau nggak percaya ya udah, ini ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yajhaluhu man yajhaluhu. Nggak percaya nggak apa-apa. Wong ini kong ilmul maknun ini kok ya. Al ilmul maknun. Ini ilmu rahasia ini. Fa idza kana, maka jika ada Allah ini huwa Allah, sam'ahu menjadi pendengarannya orang ini, wa basarahu dan menjadi penglihatannya orang ini, wa lisanahu dan menjadi lisannya orang ini, maka fahuwa, maka Allah as-sami'u adalah yang mendengar. Yang mendengar bukan lagi dia, tapi Allah pada dasarnya. Wal basiru dan yang melihat, wan natiku yang ngomong. Memang kelihatannya yang ngomong manusia, tapi sebetulnya yang ngomong Gusti Allah ya. Idzan, karena itu la ghairuhu, bukan orang lain. Dengan demikian yang ngomong, yang mendengar, yang melihat itu bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Wa ilaihi, dan kepada poin inilah al isyaratu isyarah ya, keterangan biqaulihi atau ditunjuk referensi. Inilah yang dirujuk biqaulihi dengan apa itu? Dengan firman-Nya Allah dalam hadis qudsi lagi, maridtu falam ta'udni. Ini ada sebuah hadis ya yang apa itu panjang sekali ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, maridtu falam ta'udni. Jadi hadisnya panjang, salah satu petikannya adalah gini, maridtu. Jadi ada orang nanti di akhirat dihisab ya, kemudian ditanya oleh Allah, kamu pernah ngobati aku nggak waktu aku sakit? Itu aku maksudnya Allah. Orang ini heran kan, masa Allah sakit, masa manusia mengobati Allah itu. Maridtu, sakit aku, falam ta'udni, maka tidak membesuk kamu huni kepada aku. Aku dulu waktu di dunia sakit, enggak kamu besuk. Maksudnya Allah sakit. Kok Allah sakit? Maksudnya bukan Allah sakit. Orang-orang yang sakit, orang-orang miskin yang sakit, itu sebetulnya itu adalah tajallinya Allah itu. Manifestasinya Allah dalam manusia. Begitu jenengan tilik atau membesuk orang sakit yang seperti itu seperti membesuk Gusti Allah itu. Itu maksudnya hati. Bukan artinya Gusti Allah itu menjadi orang itu, enggak. Tapi ya tadi itu seperti orang sudah pernah mengalami pengalaman fardaniyah, turun ke bumi, itu sudah mengalami perubahan kesadaran, paradigma, perspektif, cara memandang. Cara pandangnya sudah cara pandang keilahian. Itu maksudnya hadis-hadis seperti ini. Jadi ini sebetulnya kitab Mishkatul Anwar, seperti saya tulis dalam catatan pendek yang saya share di Facebook hari ini kitab yang sebetulnya berisi tentang bagaimana cara kita menakwili, menjelaskan, memahami perlambang-perlambang dalam hadis atau ayat ya. Ini kan perlambang. Aku menjadi telinganya orang itu, aku Allah ya. Aku jadi matanya orang itu, aku jadi telinganya orang itu. Ini kan nggak masuk akal. Kok Allah jadi telinganya manusia? Nah, Mishkatul Anwar itu kitab yang memberikan kepada kita penjelasan ya, bagaimana cara nafsiri, takwil ya, hadis-hadis, ayat-ayat yang seperti ini, yang susah diterangkan dengan penjelasan yang harafiah yang biasa. Makanya Mishkatul Anwar itu pada dasarnya kitab tentang teori takwil pada dasarnya. Meskipun tidak langsung ini dikatakan sebagai kitab tentang teori takwil, tapi ini sebetulnya tentang teori takwil. Bagaimana cara jenengan memahami perlambang-perlambangnya Quran. Metafor-metafornya hadis qudsi dan seterusnya. Ya ini caranya ya. Saya teruskan satu saya kira cukup sekian saja malam ini ngaji Mishkatul Anwar.
Malam ini saya kepengen hanya ngaji satu kitab saja ya, Ihya diliburkan dulu karena saya agak ngantuk ini. Banyak pekerjaan hari ini, tadi seharian nggak di rumah saya. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini, ngaji Ihya kita ganti besok malam ya. Wallahu a'lam bishawab.